belajar coding ya. Coba pertama-tama Ibu mau tanya teman sebangkunya tidak masuk, ada hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aryo. Oh, Aryo, kenapa dia? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak ada temannya dekatnya? Oke, coba sebelum kita mulai kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Nah. Oke, kita nyanyi yang pertama-tama ya. Gantian. Ekosistem. Sudah ada yang cari ekosistem itu apa? Apa? Siapa yang bisa jawab, yang masih ingat tadi malam ekosistem itu apa ya? Ayo. Ya? Coba cari di Google boleh. Silakan. Cari di Google silakan boleh. Apa ya ekosistem itu? Baru tadi malam belajar. Coba pakai apa carinya? Pakai Google boleh. Ketik ekosistem adalah. Ayo siapa yang berani jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang berani jawab. Yang berani jawab tunjuk tangan. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Angkat dulu. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Siapa? Bacakan. Apa? Abiotik. Coba ulangi lagi. Kesatuan antara makhluk hidup, organisme dan lingkungan, isinya abiotik yang saling berinteraksi dan melakukan timbal balik menjadi suatu sistem yang seimbang, stabil dan produktif. Iya. Nah, sudah ketemu semuanya, bisa cari di Google? Selain di Google, ternyata kita bisa cari juga di AI. AI, ya. Oke. Sekarang Ibu akan lihat bagaimana kita harus berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial.
kecerdasan artifisial, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk mensimulasikan kemampuan seperti manusia ya. Nah, oke. Sekarang coba lihat papan tulis. Kita lihat fokusnya dulu. Kita lihat fokusnya ya. Di sini tujuan kita mempelajari ini adalah untuk peserta didik mampu memahami konsep dasar
sistem itu baru tadi malam belajar. Coba pakai apa carinya? Pakai Google boleh. Ketik ekosistem adalah. Ayo siapa yang berani jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang berani jawab. Yang berani jawab tunjuk tangan. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Siapa? Oke. Baca Kak. Apa? Abiotik. Coba ulangi lagi. Kesatuan antara makhluk hidup, organisme dan lingkungan, isinya abiotik yang saling berinteraksi dan melakukan timbal balik pada suatu sistem yang seimbang, stabil dan terhubung. Iya. Nah, sudah ketemu semuanya, bisa cari di Google? Selain di Google, ternyata kita bisa cari juga di AI. AI, ya. Oke. Sekarang Ibu akan lihat bagaimana kita harus berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Ternyata kecerdasan artifisial itu apa sih? Ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial? Ada yang tahu kecerdasan artifisial? Coba boleh cari di Google. Coba kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial di ini nih SG. Kecerdasan artifisial adalah, boleh kesini sayang, ke anak-anaknya, ke murid-muridnya. Ada. Nah, kesini nah. Adalah kecerdasan artifisial adalah. Nah, kecerdasan siapa yang mau baca kan? Yang mau baca siapa? Ada yang mau membacakan? Ayo. Nah, ke sana tuh. Tar dulu, tunggu. Apa sayang? Teknologi yang memungkinkan mesin komputer untuk menimulasikan kemampuan manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Oke, itu adalah kecerdasan artifisial, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk mensimulasikan kemampuan seperti manusia ya. Nah, oke. Sekarang coba lihat papan tulis. Kita lihat fokusnya dulu. Kita lihat fokusnya ya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari ini adalah untuk peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, konsep dasar ini coba perhatikan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Konsep ini tidak hanya digunakan dalam pemrograman, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk apa? Coba baca yang pertama. Yang pertama, Talita baca Talita. Mampu mencahlukan masalah interaksi dengan Cara terstruktur. Oke. Yang kedua apa Talita? Mengembangkan. cara berpikir logis dan aman pikir. Oke. Yang ketiga, siapa? Kamu coba. Jaki. Ya baca. 3. Membentuk. Membentuk pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Oke.
coba gambar Dena, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya menggunakan AI. Ya. Kalau ada algoritmatic thinking berpikir atau berpikir algoritmik, ya, yaitu apa itu? Belakang jangan ngobrol. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya adalah resep membuat kue, cara menghidupkan kipas angin. Nah, ya. Lalu pentingnya berpikir komputasional itu untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya coba perhatikan di sini ada Bu Guru punya materi menarik. Perhatikan, yaitu mengenai mana ya? Makin sedikit. Nanti Bu Guru kasih tahu. Oke anak-anak, sekarang kita buka aplikasi namanya code.org. CODO.org. Ayo coba ketik. Kalian udah? Ini udah? Ini udah? Oke, ini? Nah, ini sayang, klik. Nah. Ya, sudah? Oke, ke sini udah? Ya, klik ini. Code.org. Ya, itu. Ya, ya. Sudah? Oke, sudah bisa? Mana? Ini klik. Ini udah ada. Nih. Ini. Oke, udah? Iya itu, code. Nah, klik lagi. Bisa sayang. Ini tadi. Nah, code.org. Ya, ya. Oke, kalau sudah, pilih student. Student. Bisa? Oke, student sudah. Nah. Ya. Coba. Sekarang yuk projectnya kita lihat di sini ada. Coba lihat infokusnya. Coba sekarang lihat code-nya. Coba lihat di situ code-nya. Nah, masuk, ada masuk, ini masuk, lihat. Jangan masuk deh. Belajar. Nah, ini kan begini ya. Lihat papan tulis. Nah, ini kan seperti ini. Kita tambah proyek baru. Ada proyek baru. Ada Sprint Lab. Ada lab aplikasi. Ada laboratorium permainan. Nah. Ada, tunggu sebentar. Iya, semua pakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris. Oh Allah. Harus dong. Oke. Baru Sprint Lab. Oke. Ya, pencet. Oke, kalau sudah lihat, perhatikan. Ini papan tulis. Latar belakangnya. Lihat dulu. Pertama ini Word-nya dijalankan dulu. Nah, Word-nya pilih dulu latar belakang ini. Ada Word.
Udah, ininya udah kan. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, sprite word-nya. Ini latar belakangnya pilihnya di sini. Mau yang mana? Nah, nih misalnya kamu milihnya pelangi. Tadi kan sama. Nah, terus pilih apa lagi? Ininya latar belakang udah. Sprite-nya yang mana? Yang mana? Pilih. Ayo. Oh, kamu lagi di mana ini? Lagi di angkasa. Bagus. Latar belakangnya di angkasa. Kalau ini latar belakangnya di mana? Oh, ini lagi di ini ya. Di rumah. Ayo ini boleh. Nih. Ini sayang. Ikut, ya kan? Word-nya di mana? Nih, tadi kan mereka bilang gini. Nih, di mana? Ininya. Pilih di mana? Hah? Di laut. Mana laut? Terus sprite-nya siapa? Yang mana sprite-nya? Mau pilih yang mana? Bisa? Sprite-nya tinggal pilih. Mana? Ini code-nya di sini. Code-nya dilihat dulu. Nah, word-nya di mana? Ini mau di mana? Background-nya di mana maunya? Hah? Ini. Oke, terus sprite-nya? Sprite-nya mau yang mana? Ayo. Ya? Ya, pencet. Oke. Oke, sudah. Wih, keren. Bisa dijalanin nggak? Sama. Aku nggak bisa, Bu. Tapi tadi nanti bisa. Oh, sinyalnya ya? Nggak bisa, Bu. Itu udah jadi, tinggal ke code. Misi, pinjam. Ini ke code. Nih, dari sini ngerjainnya. Word, ini mau yang mana? Mau yang mana ininya? Langi. Hah? Ini. Ya. Nah, terus sprite-nya mau pilih yang mana gambarnya? Mana, Dok? Sapi. B. Apa sapi? Nah, coba. Coba kalau dijalanin gimana coba? Ininya. Ini kan location. Ya, coba. Ini loh dari code. Code. Terus Ini kan word-nya mau milih yang mana latar belakangnya? Langi, Bu. Pelangi. Ini kalau salah dihapus, dibuang ke tong sampah. Sprite-nya mau yang mana? Sprite. Oh, aku tahu. Bisa? Ini bisa? Nah, pilih-pilih, ayo. Oke. Kesini deh kamera. Ya? Kenapa? Hewannya Sprite. Sprite. Nah. Sprite. Di-code. Ini di-code. Nah. Ini pilih yang mana? Ini udah. Terus sprite-nya siapa? Hah? Aliennya nggak mau pindah? Coba. Ini kamu ini loh. Word. Mau yang mana? Mau yang mana? Nih, misalnya ini. Iya, dijalanin, cari kodenya, makanya di situ. Sprite-nya mau yang mana? Pilih yang mana? Nih misalnya. Nah, tuh, udah kan? Oke, udah sampai sini ya. Baik, udah semua? Bisa? Oke, boleh duduk rapi dulu. Aku nggak mau.
duduk dong sayang. Oke, coba. Boleh kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Hebat ya. Dah, hari ini Ibu akan kasih tugas nanti di rumah, boleh dicoba ya. Dicoba boleh di HP, boleh di laptop ya, boleh di PC, di komputer ya. Jadi nanti di rumah boleh dicoba. Di situ banyak berbagai animasi-animasi, game, pelajaran yang nggak hanya game saja, tapi pelajaran-pelajarannya juga ada. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, boleh diulang, dilatih lagi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.